Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa 10 hari. Saya rindu setiap kita masih setia kepada Tuhan di dalam persekutuan ini. Saya rindu juga ada semangat sukacita di dalam hati kita sekalipun kita masih belum lepas dari permasalahan pergumulan hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama berdoa lebih dulu di dalam persiapan persekutuan ini. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa mengucap syukur untuk segala berkat rahmat yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau baik, Engkau memimpin, Engkau menyertai kami. Seringkali kami lemah, letih, lesu ataupun lelah menghadapi hidup ini. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menjadi penguat di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, ajar kami untuk tetap berharap hanya kepadamu. Ajar kami untuk tetap mengasihi Engkau. Dan ajar kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Tuhan tolong berkati pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang hari ini. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang hari ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang hari ini. Jadilah padaku seperti yang hari Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan yang hari ini kita ambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14.
Kisah Para Rasul 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Saudara memperhatikan, saya akan bacakan bagi setiap kita sekalian. Rasul-rasul menanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara, waktu kita melihat atau mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga, apa yang dilakukan oleh para murid pada saat itu, atau saya sebut sebagai para rasul, dan beberapa wanita pengikut Tuhan Yesus yang begitu setia. Saudara, yang mereka lakukan adalah mereka kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka melakukan perjalanan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sambil memikirkan apa yang mereka harus lakukan. Saudara, kalau kita berandai-andai, bisa saja terjadi pemikiran mereka, saya lebih baik pulang ke kampung saya menjadi penjala ikan atau kembali ke dalam pekerjaan saya. Atau mungkin mereka punya rencana lain, atau saya lebih baik pergi ke kota lain saja. Saudara, seandainya hal itu terjadi, apa yang akan terjadi dengan kehidupan mereka di hadapan atau di masa depannya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi waktu mereka pulang, mereka betul-betul belajar taat. Saudara, di dalam perjalanan tersebut, tentu mereka pasti berbincang-bincang, berbicara, ngobrol, tukar pikiran dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Dan mereka harus mengambil keputusan mau ikut perintah Yesus atau tidak. Nah, saudara, itu menjadi pergumulan di dalam perjalanan mereka. Ini kita sedang berandai-andai, karena tentu mereka tidak mungkin tinggal diam, mereka berjalan pulang lalu tidak ada pembicaraan. Saudara, tentu pasti ada pembicaraan di sana. Mungkin pembicaraannya ya seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi setelah mereka tiba di kota, mereka naik ke ruang atas. Artinya ada satu tempat atau satu rumah yang mereka sewa. Mereka menumpang di sana dan mereka pergi ke ruang atas. Nah, saudara, di sana ada siapa saja yang ikut ke ruang atas itu, siapa saja? Nah, saudara, di situ di ayat 13 kita lihat mereka adalah rasul-rasul yang Tuhan sudah pilih untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, orang-orang ini tidak lepas dari pemeliharaan Allah, dari penyertaan Allah. Saudara, nama mereka dicantumkan di dalam firman Tuhan ini, artinya ini orang-orang penting di hadapan Allah. Ini orang-orang yang bisa menjadi contoh teladan untuk hidup setia kepada Allah, kepada perintah Allah. Saudara, maka hari ini apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Poin yang pertama, kita melihat waktu mereka bergumul, apakah mereka mau ikut Tuhan, perintah Tuhan, pergi ke Yerusalem, lalu tinggal di sana, tidak pergi kemana-mana, tidak lakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, itu kan di dalam perjalanan mereka berbincang-bincang, mereka sampaikan pergumulan mereka, tetapi mereka belajar taat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita, pergumulan di dalam kehidupan kita yang seringkali membuat kita mau tidak ya, saya mengikuti perintah Tuhan yang jelas sudah ditulis di dalam firman Tuhan, yang jelas seringkali dikotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan yang seringkali kita dengar, baik hamba Tuhan yang biasa-biasa sampai hamba Tuhan yang paling terkenal sekalipun. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi pembelajaran kita di poin pertama, dalam menghadapi pergumulan kita yang tidak pernah ada habis-habisnya sampai kita kembali ke surga baru selesai pergumulan kita. Karena pergumulan kita bukan cuma tentang pandemi COVID Corona, tetapi masalah-masalah lainnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang jadi pertanyaan untuk setiap kita,
Maukah kita taat? Maukah kita setia kepada Tuhan? Tetap ikut perintah Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak mengambil keputusan lain untuk pergi dari Tuhan, karena ikut Tuhan memang tidak mudah. Saudara, jangan pikir para rasul pada saat itu melakukan perjalanan lalu mereka bilang, oh nanti ikut Tuhan enak ya, mudah segala macam. Tidak. Mereka sudah tahu ke depannya akan banyak tantangan, rintangan yang harus mereka hadapi. Mereka tidak terlepas dari berbagai pergumulan yang berat yang mereka harus alami. Tetapi pergumulan mereka tidak melebihi kemampuan hidup mereka. Nah, saudara, sama seperti kita. Pergumulan kita pun tidak melebihi kemampuan yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita. Dalam pergumulan Tuhan tetap ada. Dalam pergumulan Tuhan tetap memimpin dan membimbing kita. Hanya pertanyaannya, maukah kita tetap setia dan taat mengikuti perintah Tuhan? Poin yang kedua yang kita bisa lihat di ayat 13 tadi. Saudara, setelah mereka tiba di kota Yerusalem, mereka naik ke ruang atas tempat mereka menumpang dan disebutkanlah nama-nama orang tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang jadi pembelajaran bagi setiap kita, setelah kita mengambil keputusan mau nurut, taat kepada perintah Tuhan, setia kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maukah kita jadi teladan bagi orang lain? Saudara, nama-nama yang dituliskan firman Tuhan ini adalah para rasul yang nanti mereka akan bekerja bagi Tuhan mati-matian sampai mempertaruhkan nyawa mereka. Kenapa dicatat? Tadi saya sudah katakan, karena ini adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang menjadi teladan bagi masa depan kita sekalian ataupun juga bagi para pembaca selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Setelah kita berjanji untuk taat dan setia kepada Tuhan, maukah kita mempraktekkan ketaatan itu, mempraktekkan kesetiaan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti para rasul ini, mereka tidak pulang dulu ke rumah, pamitan dulu dengan papa mamanya, bereskan dulu jala ikannya yang mungkin masih tercecer atau bagaimana. Tidak, tetapi mereka langsung berkumpul di atas rumah tersebut, di sebuah satu ruangan yang tentu rasanya pada saat itu bukan ruangan yang mewah, yang sederhana, karena mereka juga tidak boleh menonjolkan siapa diri mereka di hadapan masyarakat pada saat itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan setiap kita. Tuhan menempatkan diri kita di rumah kita masing-masing, di tempat kerja kita, tempat usaha kita masing-masing. Untuk apa? Untuk menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Maukah kita taat dan setia mengikuti perintah Tuhan, melakukannya bukan hanya janji, tetapi melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena janji tinggal janji, tetapi praktek hidup yang lebih penting, itu yang Tuhan lihat, itu yang Tuhan nilai, dan Tuhan catat itu. Nah, saudara, poin yang ketiga yang bisa kita pelajari di ayat 14. Saudara perhatikan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat kondisi di sana. Waktu mereka berkumpul, apakah mereka bergosip? Apakah mereka membicarakan masa depan mereka nantinya bagaimana? Ataupun membicarakan pada saat ini ekonomi sedang tidak baik ya, atau segala macam begitu ya, atau politik pada masa itu bagaimana? Nah, tidak, saudara. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara, ini ada kata yang penting. Ya saudara, bukan hanya tentang doanya, tetapi mereka bertekun. Artinya bertekun, mereka terus menerus dengan hati yang rendah hati, sungguh berdoa kepada Tuhan. Yang membutuhkan Tuhan, mereka tuh katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya perlu Tuhan. Saya mau hidup mengandalkan Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Itu artinya bertekun, saudara. Bukan bermalas-malasan. Bukan asal-asalan berdoa. Mau apa yang disampaikan, itu yang disampaikan kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi sebelum mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berjanji, berkomitmen. Saya mau mengandalkan Tuhan. Saya mau Tuhan hidup di dalam kehidupan saya.
Maka itulah yang mereka doakan kepada Tuhan. Selain mereka meminta pertolongan, penyertaan, dan bimbingan dari Tuhan, mereka juga tentu berdoa untuk orang-orang lain, untuk pelayanan mereka ke depan, dan untuk lain sebagainya. Mereka doakan itu di hadapan Tuhan dengan tekun, artinya dengan rendah hati di hadapan Tuhan, menyadari mereka membutuhkan Tuhan. Saudara, bukan hanya bertekun, saudara bisa temukan kembali sehati. Saudara, kalau kita berdoa syafaat tapi doanya masing-masing atau doanya dengan cara egois, saya mah gak mau doain tentang bangsa negara, saya mah gak mau doain tentang gereja, saya mau doanya tentang ini atau tentang itu. Saudara, tidak ada kesehatian tentunya. Sekalipun saudara sedang berkumpul berdoa syafaat dengan teman-teman saudara di gereja ataupun dimanapun saudara berada, tapi kalau tidak ada yang namanya sehati, nihil, itu bukan doa syafaat, itu bukan doa bersama. Tetapi yang disebut dengan sehati adalah menyatukan hati antara saya dengan yang lainnya, merendahkan hati saya, merendahkan hati orang lain juga. Mereka satu hati dengan kita berdoa untuk poin-poin ataupun pokok-pokok doa yang disampaikan. Meninggalkan keegoisan, meninggalkan kepentingan pribadi demi mendoakan hal yang lebih penting daripada kepentingan pribadi. Nah, itu artinya sehati. Mereka tidak gontok-gontokan, mereka tidak berantem dulu sebelum berdoa. Saya mah gak mau doain ini baiknya seperti ini, doain itu. Tidak, saudara. Tetapi kesehatian artinya mereka punya satu hati, satu jiwa, satu roh di dalam Tuhan untuk memanjatkan doa. Saudara, jadi makna doa itu bukan makna doa asal kita berbicara kepada Tuhan lalu sederhana saja berdoa asal berdoa. Apa yang kita mau ungkapkan, kita ungkapkan saja kepada Tuhan. Ya, tidak seperti itu. Saudara, harus ada kesehatian di dalam diri orang percaya untuk berdoa kepada Tuhan. Sama seperti kita hari ini. Kita terus mendoakan sama-sama kondisi bangsa negara kita, COVID-19. Tapi betulkah kita sudah dengan sungguh hati, bersehati dengan saudara seiman, berdoa untuk bangsa negara kita? Itu contoh. Ataukah kita lebih senang mendoakan diri kita sendiri saja? Yang penting saya selamat, yang penting saya sehat, yang penting keluarga saya baik-baik saja dalam menghadapi COVID-19. Bangsa negara terserah gimana nanti. Nah, saudaraku, yang kalau seperti itu artinya kita tidak punya kesehatian di dalam doa syafaat, semau kita sendiri. Maka di hadapan Tuhan doa itu doa yang nihil, tidak ada artinya. Nah, saudara, kita lihat kembali firman Tuhan ini. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya ini mereka sedang berdoa syafaat, doa bersama-sama dengan saudara seiman, menyatukan hati mereka, janji bertekun, yuk kita doa sama Tuhan. Nah, itu maksudnya. Lalu dengan beberapa perempuan, nah saudara, ini menarik sekali ya. Kenapa tidak tuliskan saja cukup para rasul, tetapi perempuan-perempuan yang ada, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus, mungkin adik kakaknya Tuhan Yesus ada di sana maksudnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa nama-nama itu dicatat? Kenapa nama-nama tersebut disebutkan? Saudara, berarti doa ini yang mereka lakukan bukan hanya untuk khusus para pria. Karena pada masa itu bangsa Israel lebih mengutamakan para pria daripada wanita. Wanita ya di rumah saja, urus rumah tangga, masak tugasnya. Saudara, firman Tuhan tidak mencatat bahwa para perempuan ini datang ke sana lalu mereka menyediakan makanan untuk para rasul yang sedang berdoa, sibuk di dapur. Firman Tuhan tidak catat itu. Tapi dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, artinya apa? Mereka datang, berkumpul, bertekun, bersatu hati, bersama-sama berdoa. Itu yang mereka lakukan. Karena mereka tahu ini hal yang sangat penting di dalam hidup mereka. Kami harus berdoa, kami harus bertekun, kami harus sehati mendoakan masa depan mereka, mungkin mendoakan masa depan bangsa negara pada masa itu, mungkin mendoakan juga bagaimana penginjilan nanti bisa diberitakan, atau mendoakan bagaimana Roh Kudus bisa turun di dalam hidup mereka dan mereka bisa kuat sampai Roh Kudus turun, mereka bisa tetap bertahan hidup di dalam Tuhan.
Saudara, itulah yang didoakan oleh mereka. Nah, saudara, jadi bukan hanya peran pria yang berdoa kepada Tuhan, tapi peran wanita dicatat di dalam firman Tuhan, penting untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara, sama hari ini, saudara jangan anggap hanya para pria yang berdoa kepada Tuhan yang akan didengar Tuhan, tetapi para wanita, orang-orang percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti akan menjawab doa-doanya. Asal apa? Setiap wanita juga jangan urus dapur saja. Atau wanita-wanita yang bekerja, wanita-wanita yang berkarir, berusaha, jangan urus toko saja atau perusahaannya. Tetapi kita juga harus berdoa kepada Tuhan, bersatu hati, bertekun memohon pertolongan dari Tuhan untuk segala hal yang sedang kita hadapi, gereja hadapi, atau mungkin bangsa negara kita hadapi. Saudara, ini penting sekali. Jadi semua peran, baik pria, baik wanita, baik yang tua maupun yang muda, berdoa kepada Tuhan dengan bertekun dan dengan sehati. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini jadi ingatan bagi setiap kita. 3 poin tadi. Yang pertama, berkomitmen berjanji untuk tetap setia dan taat ikut firman Tuhan, perintah Tuhan. Yang kedua, mempraktekkan firman Tuhan dengan taat dan setia itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, mari kita berdoa selalu kepada Tuhan dengan bersehati bersama saudara seiman, dengan bertekun berdoa kepada Tuhan. Saudara, orang yang bolong-bolong di dalam berdoa, mereka tidak akan merasakan efek kuasa dari doa tersebut. Orang yang jarang berdoa, yang malas berdoa, atau yang semau sendiri berdoa, atau doa yang egois, saudara tidak akan merasakan efek kuasa dari Allah melalui doa tersebut. Kenapa? Karena orang yang memiliki hubungan intim dengan Allah melalui doa, mereka akan merasakan kekuatan besar, pengaruh besar dari Allah. Nah, saudara, mungkin tidak dalam hari ini langsung kita rasakan setelah berdoa, tetapi nanti ada saatnya Tuhan menjawab doa kita. Itulah yang disebut efek kuasa dari Allah. Saudara, Allah tidak pernah tertidur. Allah tidak pernah menutup telinganya untuk mendengar setiap doa-doa kita yang kita panjatkan. Maka saudara, jangan takut untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita harus bertekun, artinya kita rajin berdoa kepada Tuhan. Artinya kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui doa. Nah saudara, kita buktikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa bersama. Setelah itu saya akan membimbing saudara-saudara untuk berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Mengajarkan kami dengan hal yang sederhana melalui para rasul maupun para wanita yang hidup percaya kepada Tuhan. Mereka berkomitmen, berjanji untuk hidup taat dan setia mengikuti perintah Tuhan. Bukan hanya janji yang mereka ungkapkan, tetapi mereka melakukan dan mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk diri kami sendiri ya Tuhan, untuk mau dipakai Tuhan berdoa, baik kaum pria, kaum wanita, baik anak-anak sampai kepada usia lanjut. Kami mau tetap setia, bertekun di dalam doa, bersehati dengan saudara seiman, berdoa syafaat untuk setiap pergumulan yang dihadapi, tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain, karena kepentingan orang lain begitu penting, begitu utama. Dan kami rindu Tuhan memberikan kami rendah hati untuk mau bertekun di dalam doa, bersehati di dalam doa. Ini doa kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memanjatkan beberapa pokok doa, kiranya Tuhan memimpin menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama, berdoa syafaat. Saudara, hari ini kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, tetap kita tidak lupa mendoakan untuk bangsa negara kita Indonesia. Kita doakan untuk bangsa negara kita, khususnya mereka yang mengalami penyakit COVID-19 yang sudah terdeteksi, baik yang ODP, PDP, ataupun juga orang-orang yang memang sudah
terkena penyakit tersebut. Mari kita berdoa untuk mereka, biar Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan. Kita rindu biar Tuhan yang memulihkan hidup mereka. Yang kedua, kita mau doakan juga untuk setiap dokter, perawat, tim medis, ataupun juga sukarelawan yang melayani di bidang medis ataupun di bidang kesehatan, khususnya mereka yang mengurusi orang-orang yang mengalami sakit COVID-19 ini. Kita doakan biar Tuhan menolong mereka. Kita doakan biar Tuhan memimpin mereka dan menjaga kesehatan mereka. Kita doakan juga untuk keluarga mereka masing-masing. Kita tidak lupa agar keluarga mereka juga Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap pelihara. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk jemaat kita GKIMK Intong. Kita doakan biar Tuhan juga tetap menjaga kesehatan jemaat kita. Kita doakan biar jemaat kita juga tetap dilindungi oleh Tuhan di dalam segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Kita rindu biar Tuhan beracara atas iman rohani setiap jemaat kita. Yang keempat, saudara, kita tetap terus mendoakan untuk sekolah Bina Bakti. Kita rindu biar Tuhan tetap menolong memimpin dari yayasan, kepala sekolah, guru, staf, dan karyawan. Kita rindu dan juga para murid-murid, bahkan orang tua murid. Kita rindu mereka Tuhan pimpin, mereka dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Selanjutnya kita mau berdoa sama-sama kembali untuk mengungkapkan segala pergumulan kita yang kita hadapi. Ungkapkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan dengan rendah hati, dengan mengandalkan Tuhan. Mari kita ungkapkan segala pergumulan yang kita sedang alami. Kita juga mau berdoa untuk setiap majelis, setiap penatua, diaken, hamba-hamba Tuhan, dan juga setiap pengurus dan aktivis GKIMK Intong. Mereka juga mengalami berbagai macam tantangan hidup, dan mereka juga harus tetap melayani Tuhan dalam kondisi seperti ini. Saudara, kita doakan biar mereka tetap dijaga Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, baik diri mereka sendiri maupun keluarga mereka. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita rindu biar Tuhan yang terus memimpin kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati.